Shalom saudara sekalian, bersyukur untuk hari ini kita kembali belajar satu materi dari pelajaran metodologi penelitian. Jadi hari ini kita akan mulai dengan video pertama terkait dengan pendahuluan dari metodologi penelitian. Jadi metodologi penelitian ini apa? Jadi metodologi penelitian ini mengajarkan kepada kita tentang cara membuat penelitian ilmiah. Dan memang harapan melalui pembelajaran ini nanti di akhirnya setiap saudara yang mengikuti materi ini diharapkan bisa setelah mengikuti video 1 sampai video selesai nanti, itu saudara bisa mengerjakan skripsi dengan baik. Ya, jadi mengerjakan skripsi dengan baik. Bagian pertama yang akan kita bahas itu terkait dengan materi, apa itu metodologi penelitian, lalu karakteristik penelitian, nanti macam-macam bentuk dari penelitian seperti apa, jenis-jenis penelitian seperti apa, kita juga bahas tentang variabel, ya, variabel X, Y, dan semua dependent. Demikian juga nanti kita akan mempersiapkan kira-kira terkait dengan pembuatan skripsi itu apa saja, ya, unsur-unsur yang ada di dalamnya. Ya, kita akan belajar untuk mengerjakan bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5 dari skripsi. Nah, diharapkan nanti saudara bisa setelah mengikuti video ini terus bisa menyelesaikan skripsi dengan sangat baik. Ada hal yang menarik waktu kita nanti cari-cari masalah. Cari-cari masalah untuk mengerjakan skripsi. Nanti kita akan lihat dalam video pembelajaran berikutnya. Untuk hari ini kita akan belajar, saya share screen dulu, yaitu pendahuluan dari metodologi penelitian. Jadi saudara sekalian, kita untuk hari ini baru belajar tentang ya pendahuluannya dulu. Ya. Nah, mari kita akan lihat, memahami dan mengerti tentang metodologi penelitian. Hal ini terkait dengan yang pertama itu adalah hakikat penelitian. Nah, dalam hakikat penelitian kita akan lihat terkait dengan pengertian metodologi. Metodologi itu apa? Jadi metodologi ini ada dua hal yang penting, yaitu membahas tentang metode dan logi. Ya. Metode itu apa? Yaitu suatu prosedur atau cara yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode itu sebuah prosedur, ya, yang di dalamnya itu ada langkah-langkah yang sistematis untuk mengerjakan sebuah penelitian. Ilmu, logika itu ya ilmu. Jadi metodologi apa? Ini ada gambar ya, kalau dibikin masuk sini, jadilah begini. Itu hanya ini aja, gambaran aja. Jadi metodologi itu apa? Ilmu yang mengkaji dan mempelajari metode. Jadi ini ilmunya secara teoritis. Yang mengkaji atau mempelajari metode. Metode itu apa? Ya, kita kembali ke bagian tadi, yaitu prosedur atau cara yang di dalamnya ada langkah-langkah sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai, tujuan yang ingin dicapai. Jadi kalau kita lihat di dalam bagian ini, jelas bahwa metodologi itu ilmunya. Kalau metodenya, yaitu cara tadi ya. Mari kita akan lanjutkan. Lalu pengertian penelitian apa? Penelitian adalah upaya sistematis untuk mencari dan menemukan jawaban suatu masalah. Menguji kebenaran atau teori, atau menemukan atau mengembangkan kebenaran melalui metode-metode ilmiah. Ini menurut Saudara Degen ya. Jadi penelitian itu apa? Yaitu mencari dan menemukan jawaban suatu masalah.
Jadi kalau kita buat skripsi, kita bisa ini, yaitu mencari jawaban atas sebuah masalah. Kita mengungkapkan adanya masalah-masalah yang terjadi, dan melalui skripsi, ya, penelitian kita akan dihasilkan, ya, sebuah jawaban atas masalah yang ada. Juga bisa itu menguji kebenaran atau teori. Ya, ini biasanya penelitian-penelitian lapangan, misalnya seperti studi pengaruh, ya, karena di sana ada hipotesis, ya, hipotesis yang harus ya, boleh dibilang itu kan anggapan awal, kan, dibuktikan, dan di situ ada teori-teori yang harus dikemukakan dan diuji. Juga bisa menemukan atau mengembangkan kebenaran melalui metode ilmiah, menemukan sesuatu, ya. Itu menurut Sudana Degen. Menurut David, pemikiran sistematik mengenai suatu masalah dan usaha pemecahannya melalui pengumpulan dan penafsiran data-data dan fakta. Data-data dan fakta, ini menarik, ya. Jadi memang dalam penelitian ilmiah ini kita tidak bisa terlepas, ya, menggunakan data-data fakta primer dari penelitian kita. Ya. Waktu saya hampir berapa tahun mengajar metodologi penelitian, dan ini ada mahasiswa yang ini penelitian skripsi, ya memang harus hati-hati untuk data-datanya. Harus dapatkan data-data yang memang valid, ya, dan hati-hati dalam hal mengumpulkan dan menafsirkannya. Jadi pemecahan masalahnya bukan berdasarkan, ya, asumsi yang tidak ada fakta, tetapi memang dipecahkan dengan pemecahan yang benar menurut, ya, kajian di dalam bagian ini terkait dengan data-data dan fakta yang ada, sehingga memang hasilnya itu memang benar-benar ilmiah. Iya, seperti itu. Ini nanti kita belajar tentang sampling, ya, mau random atau mau cluster, cluster random atau apa yang ada kita belajar. Bagaimana menurut Marzuki, yaitu penelitian adalah kegiatan mengumpulkan, menyajikan, mengolah, dan menganalisa data secara sistematis dan efisien untuk memecahkan masalah atau menguji hipotesis. Dan untuk memperoleh jawaban atas pertanyaan-pertanyaan atau soal-soal melalui aplikasi suatu prosedur ilmiah. Jadi jelas di sini, ya, semua hampir mirip. Mengumpulkan, menyajikan, mengolah, menganalisa. Untuk apa? Memecahkan masalah atau, ya, menguji hipotesis tadi, ya. Dan itu dilakukan dengan prosedur ilmiah. Nah, ini menjadi penting. Oleh karena nanti kalau kita belajar misalnya kualitatif, kuantitatif, lalu analisa datanya pakai apa? Ya, seperti itu. Nah, ada salah satu yang pakai angket, itu berarti pakai SPSS, itu salah satu caranya, ya, kan begitu. Nanti itu terkait dengan statistiknya. Seperti itu ada prosedur-prosedur dan lain sebagainya. Nanti kita akan pelajari lebih jauh. Bagaimana menurut Dwi Prayitno, aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah untuk mendapatkan sesuatu yang objektif dan rasional tentang suatu hal. Ini menurut Dwi Prayitno. Aktivitas atau kegiatan yang dilakukan secara sistematis, berencana. Oleh karena itu nanti ada perencanaan dalam penelitian, ya, dan mengikuti konsep ilmiah, ya, seperti itu. Mari kita akan lanjutkan untuk yang lainnya. Ini menurut Sasmoko, ya. Kegiatan dalam upaya menghasilkan pengetahuan empirik, teori, konsep, metodologi, model, atau informasi baru yang memperkaya ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni. Ya, ini menarik, ya, model atau informasi baru. Jadi
kita bisa juga menemukan sesuatu yang baru. Memang kalau dalam teologi itu misalnya eksegese apa itu menemukan sesuatu yang baru. Konklusi kesimpulannya, dalam setiap gerak penelitian, dalam aktualisasinya, perwujudannya akan selalu menyatakan dan melibatkan suatu tahapan-tahapan berpikir secara ilmiah, proses, prosedur, dan cara kerja sistematis, terarah, terstruktur, penggalian data-data dan fakta, penjelasan fakta-fakta, mengolah, menafsir, dan menganalisa data, mempertimbangkan teori-teori dan asumsi, prinsip-prinsip atau kaidah-kaidah ilmu dan dalil-dalil, serta melibatkan hukum-hukum dan teori keilmuan lainnya, serta penarikan kesimpulan secara objektif dan bertanggung jawab. Maka penelitian dalam konteks ini adalah penelitian ilmiah. Jadi penelitian di dalam konteks penelitian ilmiah seperti apa? Nah, di sini ya. Kita lihat dalam setiap geraknya ada aktualisasi, perwujudannya selalu menyatakan dan melibatkan ini tahap-tahap, prosedur, proses, prosedur, cara kerja, terarah, terstruktur, penggalian data dan fakta, penjelasan fakta, mengolah, menafsir, menganalisa data, mempertimbangkan teori-teori, prinsip-prinsip kaidah keilmuan, serta melibatkan hukum-hukum dan teori keilmuan lainnya. Yang terakhir ya jelas penarikan kesimpulan secara objektif dan bertanggung jawab. Ini berbicara tentang hasil dari penelitian itu sendiri. Jadi metodologi penelitian itu adalah disiplin ilmu yang membahas konsep teoretik dari metode penelitian. Sedangkan metode penelitian berbicara mengenai aplikasi prosedur, cara ilmiah dan sistematis dalam penelitian. Jadi metode penelitian ini aplikasi prosedur atau cara ilmiah dan sistematis dalam penelitian. Kalau metodologi itu disiplin ilmiah, kalau metode penelitian ini lebih kepada aplikasi perwujud nyataan dari konsep itu. Jadi metodologi diwujudkan dalam metode penelitian ilmiah, ya seperti itu. Jadi apa bedanya? Ya bedanya jelas. Kalau metodologi penelitian lebih kepada merujuk pada disiplin ilmu, ya. Tapi kalau metode penelitian lebih kepada aplikasi dari ilmu itu, ya aplikasi prosedur atau cara ilmiah dan sistematis dalam penelitian. Nah, mari kita akan lanjutkan dengan karakteristik dan etos penelitian ilmiah. Ya, ini etos. Ada etos kerja. Etos kerjanya seperti apa? Karakteristik yang menjadi ciri khas dari penelitian itu. Yang pertama itu ya penelitian selalu menggali data, mengembangkan pengetahuan, mengolah, menganalisa, menafsir dari data dan sumber-sumber untuk menemukan prinsip, hukum, dalil, kesimpulan mengenai sesuatu. Jadi selalu ada kesimpulan, ini bagian terakhir ya. Ya, bisa menggali, mengembangkan, mengolah, menganalisa, menafsir. Ya, seperti itu. Nah itu yang pertama dari karakteristik dan etos dari penelitian. Yang kedua, yaitu penelitian ilmiah menyatakan cara kerja dan prosedur yang teliti, cermat, jelas, sistematis, terstruktur dengan alur yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kalau kita penelitian ilmiah itu harus ya di sini ada cara kerja dan prosedur yang dipakai dan itu memang harus ya direncanakan dengan baik. Ada cermat, jelas, ada sistematis dan terstruktur dengan alur yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Dapat dipertanggungjawabkan menjadi begitu penting. Yang ketiga, mari kita lihat untuk karakteristik dan etos dari penelitian. Penelitian yang dilandaskan pada asumsi teori, hukum, dalil yang ada, atau hasil-hasil penelitian sebelumnya. Ya, jadi kita bisa juga sih melakukan penelitian berdasarkan
ya hasil-hasil penelitian sebelumnya. Di sini ada pengembangan kan begitu. Oh, kalau kita bikin jurnal itu biasanya ya salah satunya sih topik yang kita bahas itu di dalamnya itu ada ya jurnal-jurnal lain yang sudah membahas topik itu ya, untuk memperlengkapi aja isi itu ya seperti itu. Ya, lanjut di sini hasil penelitian sebelumnya sebagai kerangka teori dan prinsip yang mendasari pemikirannya untuk menggali, menemukan, dan mengembangkan pengetahuan yang baru. Jadi bukan suatu tindakan spekulatif, asumsi spekulatif. Iya, kayaknya sudah selesai. Iya, iya. Jadi saudara sekalian, itu materi yang kita bisa pelajari untuk sesi pendahuluan. Jadi dalam sesi pendahuluan ini, saudara sekalian, kita hanya mempelajari terkait dengan ya pengertian metodologi penelitian, apa maksudnya, perbedaan metodologi penelitian dan metode penelitian. Ini menarik. Metodologi lebih kepada ilmunya, metode lebih kepada ya praktis, ya aplikasi praktis dari ilmu itu sendiri. Dan kita tadi juga sudah belajar tentang etos, ya etos dan boleh dibilang karakteristik dan etos dari penelitian. Bagaimana penelitian itu harus dijalankan. Saya rasa ini pendahuluan yang saya bisa sampaikan. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati kita semua.